untuk sama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memudahkan kita untuk datang ke majelis ilmu, dan tentunya ini adalah kenikmatan khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hanya untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada nikmat yang sifatnya umum, ada nikmat yang sifatnya khusus. Sebagaimana yang disampaikan oleh khatib Jumat, nikmat yang sifatnya umum adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada semua manusia, tidak hanya kepada orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang yang menentang Allah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat. Dan ada nikmat yang sifatnya khusus yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang membuat kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kemudahan datang di majelis ilmu. Datang di majelis ilmu itu nikmat. Terutama ketika kita datang di majelis ilmu yang ada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sama mendengarkan kajian secara online dengan mendengarkan kajian datang ke masjid, itu tidak sama utamaannya. Rasul SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Keutamaan yang sangat banyak bagi mereka yang datang ke majelis ilmu di masjid. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ketenangan kepada hatinya. Jadi kalau kita mencari ketenangan, kita mencari kesenangan, itu nggak perlu mahal, nggak perlu melancong ke luar negeri, nggak perlu makan makanan mahal. Datang ke majelis ilmu di masjid, Allah berjanji akan diberikan ketenangan, jarang galau, hatinya akan merasakan tenang. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haffathumul malaikah, kita ini sekarang di sini, di masjid ini, di majelis ilmu ini, sedang dinaungi malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sedang menaungi kita. Bahkan di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna talibal ilmi la yastaghfaru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-haytana fil bahr." Jadi orang yang sedang menuntut ilmu itu dosa-dosanya sedang dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Jadi dosa-dosa kita, jika kita lurus niatnya ketika hadir di kajian, dosa-dosa kita yang banyak itu sedang dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Malaikat yang kita tahu jumlahnya sangat banyak itu sedang memintakan ampun untuk dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk yang ada di daratan, yang ada di lautan, semuanya sedang istighfar untuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Maka jangan sampai kita ini merasa bosan dalam menuntut ilmu. Yang memang sekarang sudah ada akses untuk hadir kajian atau mendengarkan kajian secara online, tapi jangan tinggalkan majelis ilmu di masjid, karena keberkahannya beda. Keutamaannya berbeda antara orang yang hadir di majelis ilmu di masjid dengan orang yang mendengarkan kajian secara online. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarga beliau dan para pengikut yang senantiasa istiqomah berada di atas sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang akan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah
Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul amaliyah utama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita akan membahas tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa kita membahas 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apa istimewanya? Kenapa kita perlu kajian khusus membahas 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah. Sekarang kita hari Jumat ini tanggal 26 Dzulqa'dah, dan pada maghrib kita sudah masuk ke 27 Dzulqa'dah. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh sepanjang waktu, sepanjang tahun. Tidak dibatasi bulan tertentu, tidak dibatasi waktu tertentu. Sepanjang tahun kita diperintahkan untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tugas utama kita sebagai manusia. Tugas utama kita sebagai manusia itu bukan mengumpulkan banyak harta, bukan mencari jabatan yang tinggi-tinggi, bukan itu. Tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadikan semua aktivitas kita itu berkaitan dengan tujuan utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa berhak istirahat. Kita sudah punya pencapaian yang tinggi di bulan Ramadan, merasa sudah cukup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu semangat lagi. Ini pemahaman yang kurang tepat. Imam Ahmad itu pernah ditanya oleh salah seorang muridnya. Salah seorang muridnya bertanya, "Ya Imam, mata rohah?" Wahai Imam, kapan sih waktu istirahat itu? Waktu istirahat untuk beramal soleh itu kapan? Apakah kita harus beramal soleh terus? Gak bisa istirahat? Kapan waktu istirahat untuk beramal soleh? Imam Ahmad menjawab, "Ar-rahatu inda awwali qadamin tadkhulu fil jannah." Waktu istirahat itu kalau kita bisa jamin kita masuk surga. Kalau sudah ada yang jamin kita masuk surga, kita berhak istirahat. Kalau sudah ada yang jamin kita husnul khotimah, kita berhak istirahat. Tapi nggak ada yang jamin kita tempat kembali kita di mana. Nggak ada yang jamin keadaan kita ketika malaikat mau mencabut nyawa kita bagaimana. Jadi kita harus terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya harian. Apa waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya harian? Sepertiga malam terakhir. Di mana ketika kita berdoa di sepertiga malam terakhir, doa kita lebih cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di waktu-waktu lainnya. Begitu juga ada waktu-waktu utama yang sifatnya mingguan. Di hari Jumat ini, hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling dimuliakan dalam satu pekan. Dan di hari Jumat itu ada waktu mustajab, yaitu ba'dal asar, di mana dalam hadis jika kita berdoa di hari Jumat pada asar kita berdoa dan bertepatan dengan waktu mustajab, tidak ada alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menolak doa kita. Jadi pertanyaannya tadi, siapa dari kita yang sudah memanfaatkan waktu pada asar untuk berdoa? Padahal itu waktu mustajab. Kalau bertepatan dengan waktu mustajab, doa kita nggak ada alasan bagi Allah untuk menolak doa kita. Dan ada yang sifatnya tahunan. Sebagaimana bulan Ramadan itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini waktu yang sangat istimewa. Bahkan para ulama itu sampai beda pendapat mana yang lebih utama,
10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, saking istimewanya disejajarkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ulama sampai beda pendapat. 10 hari bulan terakhir bulan Ramadan, di mana kita dapati banyak kaum muslimin yang menghidupkan sebagian besar malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meramaikan masjid-masjid, orang-orang yang berinfak, mereka mengeluarkan banyak dari hartanya. Itu disejajarkan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ulama beda pendapat. Ini menunjukkan bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini waktu istimewa. Maka kita perlu membahas apa sih keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, supaya kita semangat. Ketika kita sudah mengetahui keutamaannya, apa sih amalan-amalan yang akan kita maksimalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya hadis Rasulullah SAW. Rasul SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zam wa la ahabbu ila Allah al-amal fihinna min hadhil ayyam al-'ashr." Jadi tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal soleh melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat kaget, bertanya kepada Rasulullah SAW, dibandingkan dengan amalan yang paling puncak dalam Islam. Para sahabat bertanya, bahkan jihad sekalipun ya Rasulullah tidak bisa menandingi amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya Rasulullah. Jihad di mana seseorang mengeluarkan hartanya, mengorbankan nyawanya, meninggalkan keluarganya hanya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan oleh para sahabat, apakah jihad ya Rasulullah itu belum bisa menandingi amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Wala jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad sekalipun belum bisa menandingi amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amalan di sini sifatnya umum. Amalan ringan, amalan berat, selama kita beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, amalan itu lebih unggul dibandingkan pahala jihad. Illa rajulun dhahaba bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bidzalika syai'. Kecuali ada satu kondisi yang bisa mengungguli amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ketika seseorang berjihad, dia keluar dengan hartanya dan nyawanya dan tidak kembali dengan apapun. Artinya dia meninggal dunia di medan jihad, hartanya habis di medan jihad. Itu baru amalan yang bisa menandingi di amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bayangkan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, amalan ringan, zikir, nggak perlu berat-berat, nggak perlu sholat malam, nggak perlu sedekah dengan uang yang banyak. Zikir, amalan-amalan ringan itu jika kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pahalanya itu lebih besar dibandingkan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal para sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul amal ya'dil jihad? Wahai Rasulullah SAW, apakah ada amalan yang setara dengan jihad? Di hadis yang lain, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah ada amalan yang setara pahalanya dengan jihad? Awalnya Rasulullah SAW mengatakan tidak ada amalan yang pahalanya setara dengan jihad, kecuali ditantang oleh Rasulullah SAW, kecuali jika orang-orang berangkat ke medan jihad tapi engkau masuk masjid, sholat dan tidak keluar masjid, tidak berhenti sholat sampai orang-orang yang sedang jihad itu kembali ke kampung halamannya. Ini amalan yang berat, yang tidak mungkin disanggupi oleh siapapun dari kita. Saking penasarannya para sahabat bertanya, apakah ada amalan yang menandingi jihad? Dijawab dengan jawaban yang sangat sulit oleh Rasulullah SAW. Tapi sebentar lagi kita akan berjumpa waktu yang dimana jika kita beramal soleh, pahalanya lebih unggul dibandingkan jihad.
Masa mau kita sia-siakan? Masa kita nggak ada persiapan? Insya Allah semua dari kita, kalau ditanya apakah kita mau masuk surga, semua dari kita pasti menjawab mau masuk surga. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gak butuh hanya sekedar pengakuan. Yang Allah butuhkan itu pembuktian. Kita dipertemukan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apakah kita ini serius mau masuk surga? Atau kita nggak serius mau masuk surga? Kalau kita serius mau masuk surga, kita buktikan. Kita manfaatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana kita maksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena realitanya kalau kita amati di tahun-tahun sebelumnya, cara kaum muslimin menyambut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu berbeda dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan masjid-masjid ramai. Banyak orang yang berlomba-lomba dalam sedekah. Banyak orang yang menghidupkan sebagian besar malamnya. Tapi kalau kita amati, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, masjid tidak seramai bulan Ramadan. Semangat orang untuk beribadah tidak sebanyak bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita terbawa dengan suasana yang tidak memuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena ini pahalanya besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan apa saja yang bisa kita maksimalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah taubat. Jadi kalau kita pernah mendengarkan kajian di bulan Ramadan, tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan, pasti ada yang disarankan oleh para mubaligh, para ustadz. Ketika kita ingin semangat menyambut bulan Ramadan, kita harus taubat dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita ingin semangat beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka kita harus memperbanyak taubat pada Allah. Kenapa kita perlu taubat? Karena yang membuat kita malas ibadah itu dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita belum kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasa berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita nggak akan tahan lama membaca Al-Quran, tidak akan tahan lama ketika melaksanakan sholat. Kalau kita pengen tahan lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari noda-noda dosa. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sehari berapa kali taubat? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sehari 100 kali taubat. Bayangkan 100 kali dalam sehari Rasul sallallahu alaihi wasallam taubat. Kita ini belum sebanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita belum tentu dalam satu hari kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah Utsman bin Affan itu pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabihat min kalami rabbikum." Kalau hati kita suci dari dosa, kita ini nggak bakal pernah bosan membaca Al-Quran. Kalau hati kita bersih dari dosa, syaratnya apa? Hati kita bersih dari dosa. Kita baru bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kita baru bisa memperbanyak ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kalau hati kita bersih dari dosa. Tapi jika kita memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita masih membawa noda-noda dosa, belum kita bersihkan dengan taubat dan istighfar, maka ibadah yang kita lakukan tidak akan maksimal. Kita akan terbawa suasana males-malesan beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu ada syarat-syaratnya. Supaya taubat kita dianggap sebagai taubatan nasuha, itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah harus menyesal. Kita taubat tanpa penyesalan, taubat kita nggak dianggap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, harus ada keinginan kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Kita tobat hari ini, tapi ada rencana untuk mengulangi dosa yang sama di hari-hari yang akan datang, tobat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu memperhatikan syarat-syarat taubat supaya taubat kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua yang bisa kita maksimalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berhaji. Jadi haji ini ibadah yang hanya bisa dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puasa, sedekah, zakat, sholat malam, semuanya bisa dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi tidak semua ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bisa dilakukan di bulan Ramadan. Di antaranya haji. Dan haji ini salah satu dari rukun iman. Dan disyaratkan ketika seorang berhaji, syarat wajibnya ketika dia punya kemampuan. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kemampuan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus diingat jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memanggil orang yang mampu untuk berhaji. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memampukan orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita miliki dalam cara pandang kita. Jadi kita harus senantiasa husnudzon sama Allah, kita bisa berhaji. Walaupun mungkin kemampuan ekonomi kita itu terbatas, tapi kita harus husnudzon. Karena orang yang berhaji itu adalah tamu Allah yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memanggil orang yang mampu, karena banyak orang yang mampu tapi enggak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan membuat mampu orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa berdoa pada Allah supaya kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah puasa di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu kita juga bisa memaksimalkan dengan ibadah puasa. Sebagai mana kita di bulan Ramadan, kita sudah dibiasakan untuk ibadah puasa. Di bulan Dzulhijjah kita juga bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Dzulhijjah. Dan puasa ini adalah ibadah yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Barang siapa yang puasa 1 hari saja, kita puasa 1 hari saja, apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Jadi kita puasa 1 hari saja, keutamaannya kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Rasul SAW di salah satu hadis, Rasul SAW itu juga berpuasa di bulan Dzulhijjah. Rasul SAW kebiasaannya berpuasa 9 hari penuh bulan Dzulhijjah. 9 hari pertama bulan Dzulhijjah Rasulullah SAW berpuasa. Karena tanggal 10-nya adalah hari Id, kita diharamkan untuk berpuasa. 9 hari pertama Rasulullah SAW berpuasa. Kita bisa memaksimalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau misalnya kita sibuk, banyak kegiatan, agak berat jika kita berpuasa 9 hari penuh. Paling minimal puasa tanggal 9. Apa keutamaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah? Disebut apa puasa tanggal 9 Dzulhijjah? Disebut apa? Puasa Arafah. Itu paling minimal. Jangan sampai kita tinggalkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah karena bakal rugi besar.
Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumi arafah ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa di hari Arafah, aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa 1 tahun yang lalu, dosa-dosa 1 tahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa 2 tahun dihapuskan dengan puasa 1 hari saja. Terus kita masih mau malas-malesan, tidak mau memaksimalkan kesempatan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Keutamanya besar, jamaah himatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, ada pertanyaan, mungkin bisa disiapkan dari sekarang. Insya Allah di akhir kajian kita akan sediakan waktu untuk sesi tanya jawab. Jadi bisa bertanya melalui kertas atau bisa bertanya langsung. Tafadhol. Kemudian selanjutnya adalah amalan selanjutnya yang bisa kita maksimalkan adalah sholat. Sholat wajib tentunya harus kita jaga. Kalau sampai kita meninggalkan sholat wajib di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dosanya lebih berat dibandingkan bulan-bulan lainnya. Karena berbuat dosa di waktu-waktu yang diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dosanya lebih berat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi hati-hati. Sebagaimana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa itu bobotnya juga lebih berat. Sebagaimana kita bermaksiat di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosanya lebih berat dibandingkan kita berbuat dosa yang sama di tempat-tempat yang biasa saja. Orang berbuat dosa di masjid dibandingkan orang berbuat dosa di luar masjid, dosanya lebih berat di dalam masjid. Orang berbuat dosa di Masjidil Haram, di tanah haram, dosanya lebih berat dibandingkan di luar tanah haram. Sebagaimana orang yang berbuat dosa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bahkan di bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram, itu dosanya bobotnya lebih berat dibandingkan bulan-bulan lainnya. Jadi sesuatu yang wajib itu nggak usah kita bahas, karena harus kita jaga, jangan sampai kita tinggalkan. Kita membahas ibadah-ibadah yang sunnah. Sholat yang harus kita maksimalkan adalah sholat malam, karena sholat sunnah yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Afdhalus sholat ba'dal maktubah ba'dal fardhah sholatul lail. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Mungkin kita di bulan Ramadan alhamdulillah sudah terbiasa dengan sholat malam. Di bulan Syawal kita mulai meninggalkan sholat malam. Bulan Dzulqa'dah mulai meninggalkan sholat malam. Bulan Dzulhijjah waktunya kita mengembalikan kebiasaan kita untuk sholat malam. Kemuliaan orang yang beriman itu di sholat malam. Kalau kita mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita rutinkan sholat malam. Sholat malam ini adalah sholat yang jangan sampai kita remehkan, karena itu adalah kesempatan kita untuk menguatkan keimanan kita. Di awal Islam, sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 5 waktu, Allah pernah mewajibkan sholat malam. Hampir 1 tahun Allah pernah mewajibkan sholat malam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini perintah untuk sholat malam, dan ini wahyu turun sebelum Isra wal Mi'raj. Perintah untuk sholat 5 waktu itu Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Ini sholat sunnah yang harus kita jaga. Kita berusaha untuk menjaga sholat malam. Kalau kita nggak bisa sholat malam di akhir waktu malam, nggak apa-apa kita sholat malam di awal waktu malam. Setelah sholat isya boleh sholat malam. Jadi jangan sampai kita mengira orang mau sholat malam itu harus sebelum subuh, harus tidur dulu. Boleh sholat malam setelah melakukan sholat isya. Itu dianggap awal waktu malam. Kita mulai dari yang mudah dulu. Kalau yang mudah kita sudah terbiasa, baru kita tingkatkan levelnya. Kemudian selanjutnya
Ibadah yang bisa kita maksimalkan adalah zikir. Perbanyak zikir. Kita belum bisa berhaji, tapi ada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh jamaah haji yang bisa kita tiru, yaitu memperbanyak zikir. Jamaah haji di Arafah, Muzdalifah, di Mina itu memperbanyak zikir. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditetapkan, yaitu ayyam tasyrik. Dan kita di Indonesia, walaupun kita belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji, kita juga bisa memperbanyak zikir. Zikir itu ibadah yang ringan, gak perlu banyak tenaga, bahkan bisa disambi dengan ibadah lainnya, bisa digabungkan dengan ibadah lainnya. Rasul SAW itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, jihad apa yang paling utama ya Rasulullah?" Rasul SAW menjawab, "Yang paling banyak zikirnya." "Puasa apa yang paling utama ya Rasulullah?" "Yang paling banyak zikirnya." Jadi zikir itu ibadah yang bisa digabungkan dengan ibadah lain, bahkan dengan aktivitas lainnya. Kita nyetir mobil bisa zikir, kita nunggu antrian bisa zikir. Nah, kita nyetir mobil nggak bisa disambi dengan sholat. Bisa nggak disambi dengan sholat? Nyetir mobil sambil sholat? Nggak bisa. Nunggu antrian sambil sholat bisa di sholat. Tapi zikir ini ibadah yang bisa dilakukan di banyak tempat, kecuali di tempat-tempat yang dilarang untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada zikir-zikir yang harus kita prioritaskan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu tahlil, tahmid, dan takbir. Jadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi tidak hanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai akhir hari tasyrik kita disunahkan memperbanyak tahlil, tahmid, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi boleh takbirnya 2 kali, boleh takbirnya 3 kali. Yang penting ada takbir, tahmid, dan tahlil. Dan zikir di awal Dzulhijjah itu ada 2 macam. Ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Ada zikir muqayyad dan ada zikir mutlak. Zikir mutlak itu yang tidak dibatasi dengan waktu. Zikir muqayyad yang dibatasi dengan waktu. Zikir mutlak itu maksudnya kita bebas berzikir, takbir, tahmid, tahlil kapanpun dan dimanapun, gak harus tunggu setelah sholat. Tapi zikir muqayyad itu sunnahnya dibaca setelah sholat 5 waktu, dimulai dari hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, diakhiri tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi nanti jamaah yang akan Allah Subhanahu wa taala tanggal 9 Dzulhijjah setelah sholat 5 waktu disunahkan langsung baca zikir, langsung baca takbir, tahlil, dan tahmid. Boleh 1 kali, 2 kali, 3 kali, nggak ada batasannya. Tapi memang sunnahnya ganjil, tapi nggak ada batasan khususnya, tidak ada. Jadi langsung setelah sholat 5 waktu langsung baca takbir, tahlil, dan tahmid. Tapi sebelum tanggal 9 tidak ada sunnahnya langsung membaca takbir, tahlil, dan tahmid. Boleh baca kapanpun dan dimanapun, itu disunahkan. Dan ini syiar, harus kita tampakkan. Gak usah malu-malu, gak usah bertakbir di dalam hati. Itu justru menyelisihi hikmah Allah Subhanahu wa taala. Takbir, tahlil, dan tahmid itu syiar. Syiar itu harus ditampakkan. Maka kalau misalnya di antara dari kita itu punya menjadi pimpinan, maka karyawan kita itu bisa diarahkan. Tempat kerja kita bisa kita semarakkan dengan takbir, tahlil, dan tahmid. Sebagaimana Abdullah bin Umar itu
ke pasar kota Madinah, mengeraskan suara, mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Orang-orang di pasar pada mengikuti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita maksimalkan adalah banyak berdoa, terutama di hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, banyak berdoa. Afdhalut doa, doa yaumil Arafah. Sebaik-baiknya doa, doa di hari Arafah. Kalau misalnya kita di 10 malam terakhir bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah, nangis, di hari Arafah kita lebih perlu untuk nangis ketika berdoa. Karena doa yang paling utama adalah doa di hari Arafah. Allah itu mendekat ke langit dunia, kemudian mengatakan kepada malaikatnya apa yang diinginkan orang-orang yang berdoa di hari Arafah. Jadi dimulai pada zuhur sampai masuk waktu maghrib kita banyak berdoa. Kalau perlu siapkan daftar doa dari sekarang. Kalau misalnya kita umroh di dekat Ka'bah, kita menyiapkan daftar doa. Hari Arafah kita perlu untuk menyiapkan daftar doa. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya doa itu doa di hari Arafah. Kalau dibandingkan hari-hari dalam satu tahun, kemudian dibandingkan dengan hari Arafah, doa yang potensinya lebih cepat diijabahi adalah doa yang kita panjatkan di hari Arafah. Kalau bisa cuti tanggal 9 Dzulhijjah, kalau bisa cuti ya. Libur ya, alhamdulillah libur. Kalau SMA Al-Irsyad alhamdulillah libur, unit Al-Irsyad alhamdulillah libur. Karena kita perlu waktu khusus untuk berdoa di hari Arafah. Insyaallah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita sampaikan pada malam hari ini itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk mengamalkannya, termasuk ilmu yang bermanfaat yang memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan mohon maaf jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.